Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada, Ustaz. Mari. Halaman pertama, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahilu li muslimin ay yahjura akahu fawqa salasati ayamin. Rawal Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan saling membelakangi, Ustaz? Saling membelakangi itu yang melengos, ya. Nah, ketemu gelem tatap muka, enggak mau, ya, enggak mau berhadapan, makanya saling Jawa neno saling ngungkurke, nyingkur, ya. Saling nyingkur. Jadi tidak mau bertemu. Yang selalu saling membelakangi itu nyingkur lah gitu. Jadi tidak mau berhadapan-hadapan. Kalau ketemu nyingkir, melengos. Apalagi? Brosur halaman 2, hadis yang pertama. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala ba'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslima. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling bersaing yang tidak sehat, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, janganlah seorang di antara kalian menawar-tawaran orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Tidak boleh berlaku zalim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Mohon dijelaskan yang termasuk kategori merendahkan saudaranya orang Islam, Ustaz. Merendahkan itu kok nggak ngerti kan? Di sesama Muslim itu tidak boleh saling merendahkan, menganggap saudaranya itu rendah, remeh, meremehkan. Ya. Mungkin dia merasa lebih, memandang saudaranya remeh. Ya, mungkin lebih di bidang harta benda. Misalnya kita orang kaya, adalah orang Muslim melarat, dianggap dia orang remeh, rendah. Atau mungkin dirinya merasa lebih tinggi pendidikannya, melihat saudaranya sesama Muslim yang tidak bisa meneruskan pendidikan lebih tinggi, dianggap dia lebih rendah, meremehkan dia. Nah, sehingga kalau orang yang dianggap remeh itu apapun usulnya, bicaranya, dia nggak mau dengar. Biasa orang-orang begitu itu. Kalau yang berbicara atau yang usul itu orang yang dianggap remeh, dia nggak mau dengar. Tapi kalau yang menyampaikan itu yang usul, itu orang yang dianggap di atasnya. Ya cara gampangannya lah. Buruh itu terhadap majikan, ya, yang rendah yang mana? Buruh itu sudah otomatis. Majikan merasa menganggap dirinya lebih mulia, lebih unggul. Buruhnya lebih rendah, lebih remeh. Buruhnya sendiri ya begitu, menempatkan diri seolah dirinya lebih rendah daripada majikannya. Itu tidak betul sebetulnya. Buruh dan majikan itu berlaku hanya di kalangan pekerjaan. Kalau dia buruh pabrik, ya di pabrik itu dia harus taat dengan majikannya dalam urusan pekerjaan. Urusan agama, urusan keyakinan, urusan syariah, urusan akidah nggak boleh. Saya sebagai buruh digaji di sini. Digaji itu urusan apa? Pekerjaan. Karena saya bekerja, majikan membayar saya itu membayar hasil, membayar kerjanya tadi. Nggak boleh menyampuri. Kalau kamu kerja di sini terus ya pakai kudung nggak boleh. Salat Jumat nggak boleh.
Ya, ngaji tidak boleh. Itu namanya ngurusi yang bukan pekerjaannya. Yang penting kamu pakai kudung, kamu ngaji, kamu sholat Jumat. Pekerjaanmu jangan terbengkelai. Kan gitu kan. Jadi kamu membayar saya itu karena saya bekerja. Maka kalau tidak bekerja kan nggak dibayar. Nggak boleh ngurusi lah. Kalau sudah di luar perusahaan, di luar pabrik, itu sudah bukan majikan, bukan buruh lagi. Buruh itu kalau kamu, ya kita sedang bekerja di situ, saya buruhmu. Kalau sudah di luar, sama. Tapi dasar kita itu dulu dijajah 350 tahun. Ya, di luar barang ketemu bajikane, statusnya seperti buruh dengan majikan. Ku lungguh jejer majikane pekewuh kewuh majikan kon lungguhno ora gelem apa meneh ning ngarepe majikane dia merasa kualat. Ndak boleh gitu itu. Bagi majikan juga tidak boleh menganggap buruhnya lebih rendah. Orang boleh merasa lebih tinggi daripada yang lain kalau dirinya lebih bertakwa kepada Allah. Nah, untuk mengukur ketakwaan ini, maka kalau orang kafir, kalau sesama muslim nggak boleh. Sebab Nabi tadi mengatakan at-taqwa huna, takwa itu di sini. Kalau sesama muslim tidak boleh menganggap saya lebih takwa daripada kamu, nggak boleh. Tapi terhadap orang kafir boleh. Kamu kafir, jangankan takwa, kenal pada Allah aja tidak, mengakui aja tidak. Nah, maka kalau orang mukmin harus merasa dirinya lebih mulia daripada orang kafir. Sekalipun orang kafir itu lebih banyak harta, sedang orang mukmin tadi tidak punya harta yang banyak. Sekalipun orang kafir itu di dunia mempunyai kedudukan, orang yang beriman tadi di dunia di mata manusia ini tidak dianggap. Tapi dirinya harus tertanam perasaan, saya lebih mulia daripada mereka. Kalau sesama muslim haram, maka dikatakan haramun damuhu, haram darahnya, wa irduhu, haram kehormatannya, wa maluhu, haram hartanya. Jadi sesama muslim harus tertanam perasaan musawah, rasa persamaan. Tidak boleh saya merasa lebih daripada saudara saya sesama muslim. Jangan kamu merasa lebih suci hanya karena kamu berpakaian begini, saudara berpakaian begitu, lain. Lihat pakaiannya dah seolah dirinya merasa suci. Dirinya biasa menjalankan puasa sunnah, misalnya puasa Daud, saudaranya nggak pernah puasa Daud. Dirinya merasa lebih. Ya, saudaranya nggak pernah merasa sunnah, puasa sunnah. Selalu saya puasa sunnah, merasa lebih daripada yang lain. Tidak boleh itu. Ya. Belum tentu puasamu diterima oleh Allah. Belum tentu. Ya kan? Maka dari itu, fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan merasa dirimu suci. Ya. Allah itu lebih tahu siapa yang bertakwa. Apa kamu yang sholatnya rajin sampai batukmu hitam itu yang bertakwa? Atau yang batuknya tidak tambah hitam itu yang tidak bertakwa? Takwa tidak bisa dilihat dari batuk. Ya enggak? Kata Nabi tadi, at-taqwa huna, di dalam hati tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Maka Nabi mengatakan ada sahabat yang heran melihat ahli surga. Coba dibaca itu. Halaman 5. Bismillah. Ini orang ahli surga tapi tidak ngetarani. Maka sahabat sampai bingung. Yang ini kok ahli surga. Coba kamu baca. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannati fa tala rajulun minal ansari tantufu lihyatuhu min wadu'ihi qad ta'allaqa na'laihi biyadihi shimali falamma kana al-ghadu qala nabiy sallallahu alaihi wasallam misla dzalika fa tala dzalika rajulu mislal marratil ula falamma kana al-yawmu tsalitsu qala nabiy sallallahu alaihi wasallam misla maqalatihi aidan fa tala dzalika rajulu ala misli halihi al-ula falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As fa qala inni la haitu abi fa aqsamtu an la adkhula alaihi salasan fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdiya fa'alta qala na'am
Qala Anasun wa kana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'hu tilkal layali as-salasa falam yarahu yaqumu minal laili syai'an ghaira annahu idza ta'arra taqallaba ala firashihi dzakarallaha 'azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li sholatil fajri. Qala Abdullah ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Falamma madatis salatu layalin wa kittu an ahtakira amalahu qultu ya Abdullah inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hujratun walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka salasa mirarin yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannati fa tala'ta anta salasa mirarin fa aradtu an awiya ilaika li anzura ma amaluka fa atatadiya bihi falam araka ta'malu katsira amalin faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma huwa illa ma ra'aita falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiku. Rabu Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, dahulu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sekarang akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki ahli surga. Lalu muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansor yang dari jenggotnya masih menetes air wudunya sambil menenteng dua sandalnya dengan tangan kirinya. Kemudian pada hari berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu lagi. Lalu muncul orang laki-laki itu lagi seperti pada kali yang pertama. Kemudian pada hari yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti sabdanya itu lagi. Lalu muncullah orang laki-laki itu lagi seperti keadaannya yang semula. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, Abdullah bin Amr bin Al-Ash lalu mengikuti orang tersebut dan berkata, sesungguhnya aku sedang berselisih dengan ayahku. Lalu aku bersumpah tidak akan datang padanya selama 3 hari. Maka jika engkau bisa memberikan tempat kepadaku, aku akan ikut kamu singgah di rumahmu. Dan kamu pun bisa melakukan kegiatanmu seperti biasa. Orang tersebut menjawab, ya boleh. Anas berkata, maka adalah Abdullah bin Amr menceritakan bahwa ia bermalam bersama orang laki-laki tersebut selama 3 malam. Maka ia pun tidak melihatnya bangun sholat malam. Hanya saja apabila ia terbangun dari tidurnya, berbolak-balik pada tempat tidurnya selalu menyebut Allah Azza wa Jalla dan bertakbir. Hingga datang waktu sholat subuh. Abdullah bin Amr berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya ia berkata kecuali kebaikan. Maka setelah berlalu 3 malam itu, dan hampir-hampir aku meremehkan amalan orang tersebut, lalu aku berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya antaraku dan antara ayahku tidak ada kemarahan dan tidak pula pemutusan hubungan. Akan tetapi karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tertuju kepadamu sampai 3 kali, yaitu sekarang akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki ahli surga. Lalu engkau muncul pula 3 kali. Maka aku ingin singgah di rumahmu supaya aku bisa melihat amalanmu sehingga aku bisa mencontohnya. Tetapi aku tidak melihat engkau mengamalkan banyak amalan. Lalu apa yang menyebabkan kamu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian? Orang laki-laki tersebut menjawab, tidak ada itu semua kecuali apa yang engkau telah melihatnya. Maka setelah aku berpaling akan pulang, dia memanggilku lalu berkata, tidak ada itu semua kecuali apa yang engkau telah melihatnya. Hanya saja tidak ada pada diriku perasaan dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin. Dan tidak ada pula perasaan dengki pada diriku kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Berkatalah Abdullah bin Amr, inilah yang menyebabkan kelebihan kamu. Dan itulah yang kami tidak mampu melakukannya. Ya, paham nggak itu? Itu orang ahli surga. Jangan dikira orang ahli surga itu, ya, rumahnya mewah, orangnya kaya raya di bidang harta. Kalau kesana kemari dikawal pasukan pengawal, ya, bukan begitu, ya. Malah ini tidak ketahuan, bukan orang terhormat di mata manusia, tapi ini orang yang mulia di sisi Allah. Sampai Nabi mengatakan ini orang ahli surga. Maka orang itu heran. Orang ahli surga. Nabi mengatakan ini kan muncul di tengah-tengah kalian orang ahli surga. Mak jedul orangnya itu. Ya. Habis wudu sambil tangan kirinya nenteng sandal capitnya. Ya biasa orangnya.
Terus lain waktu Nabi kata lagi, nah ini akan muncul orang ahli surga. Jedul wonge kuwi meneh. Orang itu lagi. Jadi nyangking sandal gitu. Bar wudu digambarkan tadi air masih netes di jenggotnya karena bar wudu tadi. Ya. Sambil nenteng sandal. 3 kali Nabi berkata begitu. Penasaran orang ini. Apa kelebihannya orang ini? Orang begitu kok dikatakan orang ahli surga. Akhirnya supaya bisa mengamati sahabat Nabi ini, ya, saya bisa tinggal di rumahnya akan mengamati apa kelebihannya. Awal-awal dia berkata tidak terus terang, bohong seolah-olah, tapi bukan diteruskan. Jadi dia mengatakan saya sedang berselisih dengan ayah. Saya akan meninggalkan rumah selama 3 hari, 3 hari saya akan kembali. Bolehkah saya menumpang di rumahmu? Dan kamu setiap hari tidak terganggu dengan keberadaan aku, kamu biasa beramal sehari-hari seperti biasa. Maksudnya memang ini untuk biar mengetahui apa amalan sehari-harian. Ya bolehlah kamu datang ke rumah. Jadi singkatnya tinggal di situ 3 hari. 3 hari dia mengamati terus perbuatan orang tuan rumah ini. Malam hari juga tidak tampak dia mulai ya tidak. Hanya kadang bolak-balik sana mulai sampai Allah Akbar, mulai Allah Akbar, menyebut Allah atau Subhanallah. Orang bangun malam ya tidak tahajud. Habis salat wajib ya sudah biasa, kok ahli surga. Maka akhirnya dia meremehkan kan, menganggap apa amalan orang itu. Tapi ingat yang bersabda itu Nabi, jadi bukan sembarangan. Maka akhirnya tanya, terus terang aja. Saya sebenarnya dengan bapak saya nggak ada masalah apa-apa kok. Hanya saya katakan padamu sedang berselisih dengan bapak. Itu supaya saya bisa menumpang di rumahmu. Lah aku supaya tidur di rumahmu selama 3 hari itu maksud saya bisa mengetahui apa tuh sebetulnya yang kamu lakukan tiap hari. Kok Rasulullah mengatakan kamu katanya ahli surga itu sebetulnya apa? Ternyata saya lihat kamu amalannya biasa saja. Malam hari ya enggak salat tahajud ya tidur. Ini paling mulai bolak-balik sana sini. Ada orang tadi mengatakan, ya seperti yang kamu lihatlah, tidak ada apa-apa saya. Amalia saya ya seperti itu. Ya, bingung tahu ya sudah pamit. Setelah pamit dipanggil orang itu. Ya, tidak ada kelebihan bagi amalku kecuali seperti yang kamu lihat. Hanya kamu tidak melihat apa yang ada pada diriku bukan amaliyahnya, tapi amalan hati. Bahwa saya tidak pernah merasa punya dendam kepada sesama muslim, siapapun itu. Yang kedua, saya tidak pernah merasa dengki ya, terhadap orang yang dikaruniai kenikmatan oleh Allah. Nah, itulah kelebihannya. Tidak punya dendam. Mengapa begitu? Karena orang yang bertakwa itu bukan pendendam. Tapi orang bertakwa itu punya sifat pemaaf. Kalau diperbuat orang salah, dia tidak membalas dengan kesalahan. Tapi wal'afina aninnas, dimaafkan. Kalau dia dibuat dolim, dia tidak membalas dengan kedoliman. Wa'fu aman dolamak. Ya, Nabi mengatakan, maafkan orang yang mendolimi kamu. Ya, biarlah misalnya ada orang mendolimi saya, menyebar fitnah. Ya. Biasanya kalau akan ada kan ini pilihan lurah, apalagi pilihan bupati ini, pilihan wali kota. Biasanya kan sebar fitnah kan, supaya bupati atau wali kota ini tidak dipilih. Nah, nanti ini si fulan itu suka begini, ini korupsi di sini, itu ngerusui istri tetangga, macam-macam tersebar. Perlunya supaya orang tidak suka dengan itu. Nah kalau kebetulan saya difitnah begitu, biar adalah saya maafkan dia. Dia berbuat dolim, saya maafkan. Saya tidak akan membalas. Itu. Dan kalau ada orang mendapat kenikmatan, dia dengar berita saudaranya mendapat kenikmatan, dapat kesenangan, dia ikut senang. Alhamdulillah, tidak ada rasa dengki. Tidak iri. Ya Allah memberikan kenikmatan pada dia, ya Alhamdulillah. Sekalipun saya belum mendapat kenikmatan yang seperti dia dapat, tapi Alhamdulillah saudara saya sudah mendapatkan. Nah, itu sehingga simpulannya orang ini hatinya bersih dari dengki, bersih dari dendam.
ini ahli surga. Padahal amaliyahnya biasa saja. Tapi sekalipun kamu banyak zikir, banyak sholat, sampai batuknya kapalan tadi ya, sholat, tapi kamu punya rasa dengki, kalau ada saudara mendapat kenikmatan, hatimu sakit. Kalau usahanya makin maju, kamu sedih. Tapi kalau mendengar saudaranya jatuh usahanya, kamu syukur, alhamdulillah. Apa tadi dengki itu? Ya, dengki itu perasaan tidak senang kalau saudaranya mendapat kenikmatan. Dan perasaan senang kalau mendengar berita saudaranya mendapat kesusahan. Coba dibaca surat Al-Imran 120. Surat Al-Imran ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ya kan itu? In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jadi kalau kamu mendapat kesenangan, dia bersedih hati. Tapi kalau mendapat kesusahan atau tertimpa musibah, dia bergembira karenanya. Karena musibah yang menimpa kamu, dia senang. Ini orang dengki. Padahal kalau sama muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mencintai saudaramu seperti kamu cinta pada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kalau dirimu mendapat bencana, kena musibah, kamu sedih, susah, tentu susah. Demikian pula kalau musibah itu menimpa kepada saudaranya sama muslim, rasanya seperti menimpa dirinya sendiri. Kalau kamu berusaha maju, dagang untung, usahanya lancar, kamu senang. Maka demikian pula kalau yang maju itu saudaramu, perasaannya seperti kamu sendiri yang maju. Kalau jatuh usahamu kamu susah, maka yang jatuh saudaranya, kamu pun susah. Maka dalam hadis di depan tadi, jangan bersaing secara tidak sehat. Ya. Jatuh menjatuhkan harga. Berdagang sama saja jatuh menjatuhkan harga. Ini harganya 500, ya, dah saya jatuhkan 450. Itu nanti turun 450, jatuhkan lagi jadi 300. Sekalipun berani menanggung rugi, tapi biar usaha saudara saya itu jatuh. Nah, ini termasuk orang dengki. Dan ini perasaan dengki itu di mana saja. Pedagang kadang terjadi begitu. Ya dah? Orang jual apa kok kono podo jual bakmi, apa jual apa kok laris, tempat saya kok tidak laris, sebar fitnah. Ya? Agak enak sana memang kan kalau kamu camkan itu kan agak sedikit-sedikit bau babi. Wong itu dicelupi daging babi. Padahal tidak, sesama muslim masak daging babi. Perlunya apa? Biar orang-orang muslim tidak mau jajan di sana karena itu ada babinya, haram. Ada lagi yang itu kan asalnya ya apa enak-enak seperti bau daging apa itu, ada yang mengatakan, lah kamu nggak tahu itu sebelum dikeluarkan bakmi itu direbus itu dicelupi cacing itu. Celupi cacing. Nanti setelah mau dikeluarkan, dijual, itu ambil. Itu tujuannya apa? Supaya orang gila, nggak mau makan, nggak mau jajan, terus tersebar. Wah, jatuh kuning kono enek cacingnya, wah sudah. Kalau dilihat nanti pembelinya lari atau sudah tidak lihat ramai lagi, dia mendekati berhasil, senang dia, senang. Nah, ini orang-orang dengki. Maka sekalipun sholat, tidak diterima sholatmu. Sekalipun puasamu rajin, kalau ada penyakit dengki semacam itu, tidak diterima oleh Allah. Maka
orang ini tadi kalau dilihat amaliyahnya biasa-biasa saja. Tapi dia tidak pernah punya rasa dendam, tidak pernah punya rasa dengki yang diberikan oleh Allah kenikmatan kepada orang lain. Dia selalu syukur apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Nah, orang yang semacam ini, ya, apakah ini orang yang rendah atau orang yang mulia? Mungkin dipandang mata manusia rendah, wong pakaiannya cuma segitu, yang pakai sandalnya itu tidak pernah ganti, ya sudah. Tapi di mata Allah ternyata orang mulia. Ini orang ahli surga. Lah orang ahli surga itulah orang yang dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya. Sedang Allah mengatakan orang yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu yang bertakwa, bukan orang yang kaya. Masalah kaya miskin itu Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Orang punya harta banyak yang memberi Allah. Orang punya harta sedikit yang memberi Allah. Masa kamu menghinakan orang yang diberikan oleh Allah harta yang sedikit? Kamu merasa lebih mulia karena diberi harta banyak oleh Allah? Apa kamu merasa bahwa yang dimuliakan oleh Allah itu orang yang hartanya banyak? Memang ada perasaan manusia seperti itu. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ya. Ada sementara orang kalau dirinya diberi karunia oleh Allah, harta yang banyak, usaha yang lancar, usahanya maju, dia merasa Tuhanku memuliakan aku. Tetapi kalau dicoba oleh Allah diberi rezeki yang sedikit, usahanya bangkrut, usahanya jatuh, sehingga hartanya sedikit, Tuhanku menghinakan aku. Jadi ukuran orang ini dimuliakan Allah, ukuran orang ini dihinakan oleh Allah, dilihat dari banyak sedikitnya harta. Maka Allah mengatakan, kalla, sama sekali tidak. Ya. Orang yang diberi harta yang banyak, belum tentu itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan untuk mempercepat dirinya mati dalam keadaan bergelimang banyak harta. Maka orang mukmin dilarang la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Ya kan? Jangan kamu terperdaya kehidupan orang kafir di dunia ini. Walaupun hartanya banyak, tapi dia mengenal halal, tidak mengenal haram. Dia merasa kalau hartanya banyak, merasa dimuliakan oleh Allah. Jangan terpercaya kehidupan seperti orang itu. Memang dia biar oleh Allah, biar senang-senang sedikit, senang-senang sementara di dunia ini. Setelah itu dipaksakan oleh Allah masuk neraka jahanam. Itu tempat-tempat seburuk-buruk tempat kembali. Maka orang mukmin itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Maka harus ada rasa musawah sama muslim. Kalau saudara kebetulan jadi majikan, ya, dengan buruh-buruh darah sama, jangan merasa lebih. Tapi hakikatnya antara buruh dan majikan sama-sama membutuhkan. Saya majikan butuh buruh. Dia buruh butuh majikan. Saya sebagai majikan butuh tenaganya. Tenaga ikut saya butuh uangnya. Saling membutuhkan. Jadi jangan merasa lebih. Kalau majikan ditinggal buruhnya, nggak bisa jalan kan? Nggak bisa jalan. Kalau buruh tidak mau kerja tempat majikan, tidak dapat uang. Nah, maka itulah Allah mengatur dunia ini. Tidak semua jadi majikan, tidak semua jadi buruh. Maka Allah mengatur, Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, itu ada hikmah tersendiri, supaya satu sama lain manusia itu saling membutuhkan. Kalau semua orang kaya semua, tidak mau buruh, ya? Gimana? Lekas mati manusia itu. Orang kaya semua. Tidak ada yang mau ngorek WC, nggak ada yang mau ngerok sampah. Buangi sampah itu kalau orang-orang kaya nggak mau. Apalagi kok WC-mu kotor, ya. Untuk ngorek-ngorek WC tidak mau, ngorek selokan itu tidak mau. Nah, siapa yang orang kaya kok? Kalau semua orang kaya susah kamu.
cari buruh sulit. Tapi kalau semua orang miskin, semua cari pekerjaan ya sulit. Nah, maka dibuat oleh Allah, ada yang kaya bisa keluarkan uang, ada yang miskin bisa keluarkan tenaga, satu sama lain saling membutuhkan. Maka tidak boleh rasa lebih. Nah sekarang yang mulia yang mana di antara majikan dan buruh? Siapa yang bertakwa? Kalau dia yang bertakwa itu yang mulia. Maka jangan salah. Nah, itu harus perasaan sama. Maka majikan buruh di pabrik aja, di luar dah biasa. Yang mempraktekkan itu tidak gampang, maka harus praktekkan dalam kehidupan. Maka di NTA ini praktekkan kan, cara duduk itu tidak peduli. Kamu ada dosen, kamu ada dokter, ya dah? Dokter karo pasien ini pada butuhe. Ya dah? Mulai dokter itu dongane kok. Dokter dongane ini guyon ya. Dokter itu dongane jare rapi. Ora enek wong nambah kirene, wah. Wong-wong berarti do sehat iki, ya ta? Nah, akhirnya dongane muga-muga bukaku praktek laris sedina 100 apa sedina 80 berarti seneng nek akeh wong lara kan? Wong sakit. Dah, kamu dokter pasien ya. Kalau sudah ngaji di sini sudah peduli dokternya sing ndi. Apa kamu tahu di belakang sana ada dokter, di situ ada dokter Budi, ada dokter Nugroho, dokter Pujoko, itu dokter-dokter kabeh. Lungguh ning kene ya karo pasien ya padha. Nah, ini ada dosen karo mahasiswane ya padha. Endi dosene? Kuwi dosen iki ra ning kuliahan ning kene sama. Semua sama. Rasa musyawarah. Tempat duduk ndak usah dibeda-bedakan, sama. Ya. Pengen lungguh neng dhuwur munggah. Boleh kan? Duduk di atas itu boleh. Duduk di atas itu. Bukan berarti yang di atas lebih mulia, tidak. Ini bukan yang di bawah lebih hina, tidak. Itu hanya tempat duduk aja. Karena masalahnya tempatnya memang adanya itu. Itu semua. Jadi di sini itu ada dosen, ada mahasiswa, ada guru, ada dokter, ada apa itu majikan, ada buruh, ada tukang becak, ada kuli bangunan, ada dan sebagainya, komplit di sini. Tapi kalau dari sini sama, tidak ada bedanya. Lah yang mulia sama, siapa di antara kita ini yang bertakwa itu yang mulia di sisi Allah. Nah, kebiasaan-kebiasaan gini harus dihilangkan, kebiasaan yang merasa dirinya lebih. Sampai di daerah, di kampung-kampung itu kan misalnya daerah Jagong gitu aja. Jagong. Itu tempatnya seolah-olah ada kaplingan tersendiri kan. Di situ di depan itu misalnya itu para pejabat, orang-orang yang terkemuka, ya. Orang-orang yang pakai jas, pakai dasi gitu kan. Nah, itu. Nanti kalau saudara datang ke situ nggak pakai jas, nggak pakai dasi, pakai sandal, kok lungguh ngarepi, wah. Saya di sini saja. Takut dengan orang pakai dasi. Takut tak? Seolah-olah kalau saya duduk bersama mereka itu, wah bukan kelas saya. Kalau balinya saya nggak dasi mah dilungguh ke depan dah penuh. Mari duduk sini. Andelok kiwa tangannya kok wong sarungan, wah kacake kok ya rasrek gitu. Itu pernah terjadi zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama ya Bilal. Orang-orang miskin lah, Abtab, orang-orang miskin, bekas budak, duduk sedang. Ada orang pembesar-pembesar Quraisy yang datang. Mau duduk pada Nabi. Hai Muhammad, saya ingin bincang-bincang dengan kamu, duduk bersama kamu. Tapi suruh pergi orang-orang miskin tuh dari sisimu, suruh pergi. Saya nggak pas kalau duduk bersama orang-orang melarat gitu. Nabi waktu itu diam. Karena mau dijawab apa, ya dah? Akhirnya turun ayat yang melarang wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya dah? Itu dilarang. Jangan matanya berpaling melihat orang-orang yang kebiar dunianya baik, akhirnya meninggalkan orang-orang yang baik. Tidak boleh. Kalau kamu menjadi orang Muslim, ya ini saudara, ini semua saudara kita, sesama Muslim, satu tubuh dengan kita. Tidak boleh kita merasa lebih satu dengan yang lain. Lah perasaan musyawarah inilah
harus ditanamkan di mana-mana. Sesama muslim. Itu kalau kita merasa lebih daripada saudara kita hanya masalah kelebihan harta, pangkat atau kedudukan di dunia ini, memandang yang lain remeh, nah itu namanya meremehkan saudaranya sesama muslim. Tidak boleh itu, haram hukumnya. Apalagi? Halaman 2 masuk ke 3. Ani Zubairi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal baghdha'u. Wal baghdha'u hiya al-halikatu. Amma ini la aqulu tahliku sya'ra walakin tahliku dina. Wal Bazzar bisnadin jayyidin wal Baihaqi. Dari Jubair radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan menjalar kepadamu penyakitnya umat-umat sebelummu, yaitu dengki dan kebencian yang sangat. Dan kebencian yang sangat itu adalah pencukur agama. Adapun saya tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Hadis riwayat Bazzar dengan sanad yang baik dan Baihaqi. Mohon dijelaskan yang pertama, dengki dan kebencian yang sangat adalah pencukur agama. Yang kedua, apakah pencukur agama itu sama dengan meremehkan agama, Ustaz? Jadi ya, dengki dan kebencian itu pencukur agama. Pencukur agama itu maksudnya, tadi yang dijelaskan oleh Nabi, saya tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Rambut itu kalau dicukur bagaimana? Ya, hilang kan? Rambut dicukur habis. Maka Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Berarti agamanya hilang. Maka orang yang mempunyai perasaan dengki dan orang yang mempunyai rasa benci kepada saudaranya, benci keterlaluan, itu dikatakan oleh Nabi, itu orang tidak pakai agama. Agamanya dicukur habis. Nah, maka itu dikatakan Nabi, dijelaskan tadi dalam hadis itu, saya tidak mengatakan la aqulu tahliku sya'ra, la aqulu tahliku sya'ra, walakin tahliku din. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi maksud yang dikatakan Nabi ini, orang yang dengki, orang yang benci kepada saudaranya, bencian yang terlalu, amat sangat benci, itu orang itu sudah tidak memakai aturan agama. Tidak memakai norma-norma agama lagi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi kalau orang sudah tidak pakai agama, ya sudah, maka kebencian, kedengkian akan terus tumbuh subur itu. Setiap ada saudaranya mendapat kesenangan, sakit hati, lempar fitnah. Ya, masa ada saudaranya bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa sepeda motor baru, ya, tetangga tidak ada rasa senang dia. Akhirnya dilempar fitnah lah, paling itu yang korupsi. Dari mana dia bisa bikin rumah, wong anaknya petani aja. Dia tidak ngerti bahwa bapaknya tadi habis buah sawah, dia diberi bagian. Petani kan punyanya sawah, sawahnya dijual. Ya, tahu anaknya ini kerjanya jauh, ya, diberikan sepeda motor oleh bapaknya. Malah penjual tempe pakai gelangnya gede, cincinnya besar, itu penjual tempe paling imitasi itu, karena rasa dengki tadi. Masa tempe batinya berapa kok bisa tuku gelang barang, paling imitasi, tiruan itu. Sakit hati dah. Lah imitasi ya kena apa? Kalau emas betul kamu ya kena apa? Kok dadak ngurusi orang jual tempe pakai gelang? Orang jual tempe pakai cincin kamu urusi karena rasa dengki di hatimu itu. Padahal yang pakai gelang orang jual tempe tadi betul-betul cincin emas, gelang emas betul. Dia habis dapat warisan. Bapaknya meninggal kemarin. Ya enggak. Atau dia dapat gusuran. Jalan, tanahnya kena jalan, dibayar. Nah, supaya awet, uang tadi belikan gelang, belikan cincin dan sebagainya. Jangan dilihat tempenya. Nah, ini orang dengki. Maka kalau orang ingin mengetahui orang ini punya rasa dengki apa tidak, ceritakan kemajuan
saudaranya, saudara orang lain. Kalau dia merasa senang, alhamdulillah, oh dia tidak dengki. Ini kerumu mendengar berita saudaranya maju, saudaranya dapat kenikmatan, saudaranya senang, itu kok timbul rasa tidak senang, keluar kata-kata yang tidak baik, itu orang dengki. Nah, orang begitu tanpa agama, agamanya dicukur habis. Benci juga begitu, benci keterlaluan. Sampai-sampai karena dia benci pada seseorang, orang yang dibenci tadi, sekalipun dia benar katakan salah. Sekalipun dia berbuat baik, diabaikan. Nah, karena saking bencinya tadi. Nah, itu tidak pakai aturan agama. Kalau kamu benci kepada seseorang, apa itu sebabnya? Orangnya kamu dan dia sama-sama ciptaan Allah. Yang menjadikan kamu nggak suka apa? Nah, kalau orang Muslim bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya apa? Kalau dia itu memang berjalan di atas petunjuk Allah, kita berjalan di atas, ketemu. Perkara kamu tidak senang, apanya yang tidak senang? Kalau memang ada sesuatu sifat yang tidak benar, kalau kamu sama Muslim, wajib mengingatkan, meluruskan. Jadi tidak ada di orang yang tinggi suatu contoh yang saudara sering-sering dengar. Katakan MTA itu aliran sesat. MTA itu ingkar sunnah. Itu jelas. Dilihat dari ucapannya itu dia orang dengki. Kalau dia orang Islam dan tidak dengki, kalau MTA itu aliran sesat, mesti pikiranmu jalan. Alangkah kasihannya. Sekian ribu manusia dituntun ke jalan yang sesat. Saya tak datang ke kantor pusatnya sana. Ketemu ustadznya. Ustadz, jangan mengajarkan yang sesat. Kasihan sekian ribu orang kok disesatkan. Kan tuh ya? Nah, mesti itu dialog sama saya. Saya tanyakan, oh ya Pak Kiai, mana yang sesat? Tolong ajaran yang saya sampaikan yang keliru, yang salah tolong dibenarkan. Kan gitu enak loh. Enggak, orang belum teko. Padahal kantornya ya jelas, uangnya ya jelas. Mau ketemu saya di rumah bisa, di kantor bisa. 24 jam kantor MTA dibuka. Lah kok ngomong saja, aliran sesat. Ya. Tapi kita nggak balas, didolimi namanya. Nanti kita menuntun wa'fu aman dalamak. Maafkan orang yang mendolimi kamu, biarkan saja. Ambil hikmahnya. Makin banyak orang mengatakan MTA itu aliran sesat, MTA itu ingkar sunnah. Orang yang tidak pernah kenal MTA mendengar berita itu kepingin ngerti akhirnya, jauh-jauh datang ke sini, nyata ke tenanip gitu aja. Nah setelah betul, oh ternyata yang sesat yang ngomong itu kan. Di sini dibuka bebas tanya jawab. Kalau memang apa yang saya kemukakan dalil-dalil tidak kuat boleh disanggah, tunjukkan dalil yang lebih kuat, kita rujuk. Ya, kita akan rujuk. Yaitu namanya majelis ilmu. Kalau ternyata ilmu yang diajarkan itu lemah, didapatkan yang lebih kuat, kita kembali pada yang lebih kuat, terbuka. Siapapun boleh datang ke sini. Terbuka. Kenapa kamu harus ngomong di luar aliran sesat? Di mana sesatnya? Nah, mestinya kalau kamu orang Muslim berkewajiban meluruskan. Nah, tapi dilihat dari situ itu jelas ini orang dengki. Makin MTA makin maju, makin sakit ya. Dadanya makin panas. Lama-lama kering, mati. Iya kan? Panas terus kan? Ada kita nggak perasaan, nggak punya apa-apa. Kalau cara udah maju, senang kok. Ada pengajian di sana maju, alhamdulillah. Sana pengajian maju, alhamdulillah. Ya, jeleknya orang Islam itu sok begitu itu loh. Kalau masuk kampung, pendeta, pastor mengkristenkan orang, sakit hati. Nggak boleh. Tapi kalau yang misi juga orang Islam, usahanya maju, tapi tidak sepaham dia, sakit hati juga. Lah maunya gimana? Maunya itu yang maju itu saya, jangan dia. Lah kalau kamu maunya maju, tapi kamu nggak ada jalan untuk maju. Ya. Karena yang kamu sampaikan, kalau kamu masalah dakwah, masalah agama, yang kamu sampaikan bukan sumber dari Quran dan Sunnah. Orang-orang sekarang lama-lama bosan begitu. Masa agama cuma dungengi, diceritani saja. Ya kan enggak? Yang saya katakan. Sekarang itu kalau saya akan jadi mubalik seperti dulu. Terjadinya petir itu karena iblis dan malaikat kejar-kejaran. Sekarang ditertawakan anak-anak
SD. Kalau dulu ya dirungokke. Tanya. Ya. Masa katanya biar petir itu pecutnya malaikat katanya. Yang dipecut siapa? Iblis. Tapi iblis itu pinter, pandai. Maka kalau nanti dia dekat orang, masuk kepada orang, orangnya yang kena. Sambar meledek. Ya. Kalau nanti dekat pohon kelapa, masuk pohon kelapa, pohonnya yang kena. Kan iblis itu nantinya matinya bareng dina kiamat. Maka pinter goda manusia, tapi selalu menghindar, dikejar-kejar malaikat. Ya? Terus saya ditanya, Ustaz saya tanya, kalau begitu iblis dan malaikat kalau musim kemarau damai ya? Judek saya kan. Itu. Jadi kalau mengajarkan tanpa dalil, jadi mesti kepergok. Yo ya. Kok tanya begitu? Saya pikir ya betul orang ini. Oh, kalau kemarau kan nggak ada petir. Berarti damai sekarang ini. Tapi karena mau balik ngawur, izin masa ditekoni kalau katakan kalau kamu percaya, kamu iman. Ya, kalau kamu tidak percaya, kafir. Kalau kamu ragu, munafik. Wes serba salah tadi ya. Padahal yang kafir itu yang ngomong ini. Sebab kamu ngomong tanpa dasar, kamu katakan ini dari agama. Kan menipu itu. Nah sekarang kalau dakwah pakai model begitu itu, wis ora payu. Mula kalau kamu kepengin maju, kepengin nyabarkan Islam, ajarkan Islam yang sebenarnya. Kalau dengan begitu lama bosen orang. Kalau ditanya gadok, tidak ada dalilnya kok. Maka kalau kita bicara tentang Islam, harus ketemu dasarnya dari Quran atau dari Sunnah. Kalau nggak ada, laisa minal Islam, bukan dari Islam. Apalagi halaman 3 di yang kedua. Ananasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara was-salatu nurul mu'mini was-siyamu junnatun minan nari. Rawi Ibnu Majah. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Salat itu adalah cahayanya orang mukmin dan puasa itu adalah perisai bisa menjauhkan dari neraka. Mohon penjelasan. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bahaya dengki. Kemudian yang kedua, beliau menyabdakan tentang kebaikan sedekah, salat dan puasa. Apakah hubungan antara sabda beliau yang pertama dan yang kedua itu, Ustaz? Nah itu kan satu rangkaian. Rasulullah menerangkan dengki, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, di depan tadi, dengki itu merusak. Karena orang yang punya dengki itu, ibaratnya dikatakan Nabi seperti agamanya dicukur. Sehingga orang dengki itu tata cara hidupnya tidak memakai aturan agama. Ya, nah kemudian masalah sedekah, ya, itu kan orang mau sedekah, itu aturan agama kan. Orang yang sedekah itu mendapat pahala yang berlipat-lipat, termasuk orang yang memperhatikan agama. Karena Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Gitu? Jadi orang yang Islam tapi dia termasuk orang mendustakan agamanya. Kalau dia tidak mau peduli terhadap nasibnya anak yatim. Kalau dia tidak mau peduli nasibnya orang miskin. Maka kalau orang yang tidak mau mengajak orang memberi makan kepada orang miskin, itu dikatakan Allah, itu mendustakan agamanya. Mendustakan agama. Sehingga kalau orang Islam itu, orang yang mengamalkan agama dengan betul, ada kepedulian terhadap lingkungan, terhadap saudaranya. Nasib anak yatim, nasib orang miskin itu ada kepedulian. Jadi jangan sampai di daerah timur sana banyak anak-anak busung lapar. Karena apa?
Anak-anak busung lapar itu karena apa? Kurang makan, ya dah. Ibunya, anak kecil kan, masih disusui ibunya. Mestinya anak itu menggantungkan ASI saja sudah cukup. Tapi ASI diserap oleh anaknya nggak keluar karena ibunya tidak makan, makanannya nggak bergizi. Anaknya itu mesti dikasih susu, nyedot tetek ibunya nggak keluar. Harus beli susu sapi nggak punya uang, akhirnya cuma dikasih teh aja tanpa gula. Nangis dah punya. Saya busung. Nah, itu. Masa di sana busung lapar, di sana uang triliun dicolong. Miliaran disembunyikan. Dipercaya surat diambil. Nah, itu orang tidak pakai agama itu. Nah, tidak peduli anak yatim, tidak peduli orang miskin. Kalau kamu peduli terhadap agama, oh saudara saya begitu. Ajak orang-orang untuk memberikan sedekah, memberikan makan pada dia. Ini malah nyolongi ben yang penting. Nah, orang itu tidak ingat mati. Harta yang kamu curi ditumpuk-tumpuk, wah nanti bakal jadi untuk menyiksa dirimu nanti. Itu ya. Maka sedekah. Jadi itu ada kepedulian terhadap agama. Dengki itu tidak beragama. Maka hubungannya apa? Tolak belakang kan? Kalau orang dengki agamanya dicukur, kalau orang suka sedekah ini berarti memperhatikan agamanya. Apalagi? Halaman 3 masuk ke halaman 4. An Abdullah bin Amr bin al-Asi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza futihat alaikum Farisu war-Rum ayyu qaumin antum qala Abdurrahman bin Auf naqulu kama amarana Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairu dzalik tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabaghaduna aw nahwa dzalika summa tantaliquna fi masakinil muhajirina fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'din. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila telah dibukakan untuk kalian negeri Persia dan Romawi, bagaimana nanti keadaan kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengatakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau tidak seperti itu. Kalian saling bersaing, lalu saling mendengki, lalu saling membelakangi, lalu saling membenci, atau seperti itu. Kemudian kalian pergi kepada orang muhajirin yang miskin-miskin, lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin bagi sebagian yang lain. Mohon diterangkan pada kalimat, kemudian kalian pergi kepada orang muhajirin yang miskin-miskin, lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin bagi sebagian yang lain. Ya kan? Jadi Rasulullah menanyakan bagaimana apabila telah dibukakan untuk kalian negeri Persia dan Romawi. Persia dan Romawi pada saat itu negeri yang sudah kuat. Ya, negeri yang maju. Nanti bagaimana kalau ditaklukkan oleh umat Islam, oleh Islam, sehingga Persia dan Romawi bisa dikuasai. Apa sikapmu? Maka Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengatakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami. Artinya, sekalipun saat itu dalam keadaan mati dalam keadaan miskin, ya, kalau nanti dah Persia dan Romawi dikuasai, ditaklukkan, jadi orang kaya, jadi orang kuat, ya. Nabi menanyakan, bagaimana kalau kamu sudah begitu? Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tetap akan, ya, mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah. Maksudnya, tetap akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan taat kepada Rasulullah. Sekalipun jadi sekarang dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin itu taat. Nanti kalau kaya ya tetap akan taat. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Tapi Nabi lain. Ya. Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah, kalian itu atau tidak seperti itu. Nanti jangan-jangan kamu tidak seperti itu. Sekarang kamu taat pada Allah, taat pada Rasul. Nanti kalau kamu jadi kaya, maju, jangan-jangan tidak seperti itu. Nabi begitu kan? Kalian saling bersaing. Setelah jadi orang kaya, saling bersaing, tidak ada rasa tolong menolong. Ya, sana maju karena ingin bersaing, ingin menyaingi. Ya. Lalu saling mendengki. Sana bisa beli ini, kamu tidak bisa. Wah, kedengkian. Karena muncul masalah banyaknya harta, akhirnya bersaing tidak sehat, saling timbul dengki mendengki. Kalau sudah kamu lalu saling membelakangi, satu sama lain saling melengos tadi.
lalu saling membenci, atau seperti itu, saling benci membenci. Kemudian kalian pergi kepada orang muhajirin yang miskin-miskin di bidang harta, ya. Lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin bagi sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau kamu sudah kaya, dah lupa. Dah lupa urusan din, lupa bersaing masalah harta. Sekarang itu kita dengarlah di dunia ini. Coba kalau saudara dengar. Terjadi persaingan di sana, perang, urusan apa mereka? Urusan apa? Kebanyakan urusan-urusan dunia, urusan harta, urusan kekuasaan. Ya toh? Nggak usah kita lihat luar negeri, dalam negeri aja lah. Dulu apa, apa-apa. Dah mulai rebutan kedudukan, pecah. Pecah kan? Ini kemudian jadi ini. Kok yang jadi kok dia bukan saya? Rekod. Walaupun sudah musyawarah, muktamar, apalah jenenge terserah. Lah kok orang aku sing kepilih? Bubar. Atau dengan cara curang. Bagaimana supaya dalam pemilihan nanti menang saya? Segala macam cara ditempuh. Nah, akhirnya walaupun sudah selesai sidang terpilih si A gitu, yang si B curang, tidak sah sidangnya. Nah, karena tidak prosedural, tidak sah. Terus ada tandingan. Digagasnya jane rebutan apa? Rebutan apa? Rebutan ganjaran. Kalau zaman Nabi, orang miskin itu iri kepada orang kaya, bukan kayanya. Usul pada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya bisa banyak beramal. Dia bisa sedekah, dia bisa membiayai perang, dia bisa sabilillah keluarkan dengan hartanya. Kalau saya nggak bisa, orang miskin nggak punya. Bagaimana saya bisa menyaingi amal mereka, ya Rasulullah? Artinya berlomba memperbanyak amal. Oh, Nabi katakan, itu bagi kamu. Ya, bacalah kamu banyak zikrullah. Subhanallah itu sedekah, alhamdulillah sedekah. Allah Akbar sedekah. Sudah itu memenuhi timbangan di hari kiamat nanti. Dah ayam orang miskin ini. Ayam dah. Dah. Saya tidak bisa beramal dengan harta, tapi saya bisa memenuhi timbangan kebaikan di akhirat dengan banyak zikrullah. Dia amalkan. Dah. Tahu-tahu orang kaya lihat juga, loh, itu kok ngamalkan begitu. Ikut juga dia. Lapor lagi pada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya ikut ngamalkan yang saya amalkan. Sehingga dia di samping bisa beramal dengan hartanya, dia beramal juga dengan zikir seperti yang saya lakukan. Jadi saya nggak bisa menyaingi, nggak bisa menyamai amal mereka. Rasulullah dengan senyum mengatakan, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kita amalkan apa yang diberikan oleh Allah. Ya dah baru. Jadi ini irinya itu iri ganjaran. Ibu-ibu juga begitu. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, laki-laki bisa berjihad fisabilillah, bisa menemukan mati syahid, dia perang, mati dalam peperangan, dia masuk surga. Sedang kami wanita hanya dibatasi 4 dinding, suruh tunggu rumah, ngopeni anak, ya dah? Melayani suami, nanti suami pergi, kita di rumah aja. Bagaimana kesempatan saya untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak laki-laki? Apa kata Nabi? Seorang wanita, kalau melepaskan suaminya untuk sabilillah, dia taat kepada suaminya, apa yang dipesankan oleh suaminya ketika suaminya akan pergi berjihad di jalan Allah, ya, kamu mendapat pahala seperti yang didapat oleh suamimu, tidak berkurang sedikit pun. Walaupun suamimu perang dan sebagainya, kamu ngurus anak, menjaga rumah tangga, kehormatan rumah tangga dijaga, kamu mendapat seperti yang didapat oleh suamimu. Ya, tenang, ayem dia karena itu. Sebab dia jihad dan sebagainya, kalau nggak ada yang ngurus anak di rumah, siapa ya? Suaminya perang, suaminya tabligh, suaminya dakwah, anaknya nangis, renek sing ngurus. Apa bisa? Nah, maka pada akhirnya suami istri sama-sama kerja sama. Tuntutannya begitu. Lain dengan wanita sekarang. Tuntutannya, Mas, kamu juga anggota dewan, dia sudah bisa bangun rumah tingkat kok.
Kamu masih kontrak saja. Dia beli mobil, kamu sepeda motor saja. Mbok gini, mbok gitu, mbok gitu. Yang dituntut itu. Lah akhirnya korupsi. Oke, kepengen mobil ya kredit akhirnya. Di luar kemampuan, masa jabatannya habis, kreditnya rampung. Saya rasa gitu, maka jangan meri-meri yang begitu. Pernah zaman Rasulullah memang fitrah wanita itu suka pada harta. Istri-istri Nabi pernah juga demo. Datang kepada Nabi. Ketika Nabi membagi rampasan perang, ghanimah, orang-orang diberi. Istri Nabi nggak diberi malah. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang lain saja diberi, masa kita nggak diberi? Saya minta ini, minta itu seperti yang lain. Nabi diam waktu itu. Dijawab oleh Allah, turunkan wahyu. Kamu kalau istri Nabi, ya, minta kebiar keindahan dunia, maka akan saya berikan apa yang kamu minta. Tapi setelah itu kamu saya ceraikan. Ya. Tapi kalau kamu sabar, tidak mendapat bagian itu semua, kamu tetap setia kepada Allah, pada Rasul, kamu akan mendapat jauh yang lebih banyak dari itu di surga. Ya. Bojo Nabi kok kaya bojo juragan. Njaluk iki, njaluk iki, njaluk iku. Orang duwe. Akhirnya tidak ada satupun istri Nabi yang minta cerai. Tidak ada. Nah itu semualah. Maka orang bisa mengerti apa yang diperlukan dalam hidup ini. Maka kepedulian sosial, ya, supaya diperhatikan. Nasib anak yatim, nasib orang miskin, itu rasa kebersamaan dalam hal ini supaya diperhatikan. Maka akhirnya apa? Orang-orang kaya sudah sibuk ngurus harta-harta, ya sudah. Akhirnya orang-orang miskin, kamu datang kepada orang muhajirin, yang miskin-miskin itu. Sebagian di antara mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Artinya yang masih mau tolong menolong itu orang-orang yang hidup miskin. Kalau orang-orang kaya-kaya sudah merasa dirinya kuat, tidak perlu tolong menolong. Apalagi? Halaman 4 hadis yang bawah masuk ke halaman 5 Ustaz. An Abi Malik al-Asy'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la akhafu ala ummati illa thalatha khilalin an yaqsura lahum minal mali fayatahasaduna fayaqtatilu wa an yuftaha lahumul kutubu ya'khudul mu'minu yabtaghi ta'wilahu wa laysa ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakaru illa ulul albab wa ayyarau da ilmihim fayudayyi'uhu wa la yubaluna alaihi rawahu Tabrani. Dari Abu Malik al-Asy'ari bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mengkhawatirkan terhadap umatku kecuali dari 3 perkara. Banyak harta pada mereka, lalu mereka saling menengki, kemudian saling bunuh-membunuh. Dan mereka dibukakan kitab, lalu menjadikan orang mukmin mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman kepadanya, semua itu dari Tuhan kami. Dan tidaklah mengambil pelajaran padanya kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Dan mereka memandang orang yang mempunyai ilmu, lalu menyia-nyiakannya dan tidak mempedulikannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Apa yang dijelaskan? Secara umum. Jadi ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umat manusia ini? Mengkhawatirkan 3 hal. 1, kalau kamu banyak harta, nanti akhirnya akan timbul saling mendengki, saling bunuh-membunuh, ya. Mereka satu sama lain saling, yaitu berkelahi. Jadi bunuh-membunuh, dengki-mendengki, itu hanya masalah urusan-urusan harta. Ini kadang-kadang nggak disadari. Bapak, ibu punya anak, anaknya rukun, baik-baik ketika masih dalam naungan ayah ibunya. Setelah dewasa-dewasa, ayahnya sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Ya, tinggal anak-anak, padu urusan apa? Urusan sawah, urusan kebun, urusan ini, urusan itu. Ya, bagiannya ini, bagiannya itu. Ya, urusan. Tidak melihat bahwa itu semua dulu miliknya bapaknya. Sekarang bapaknya mati, itu pun tidak dibawa. Lah kok tinggal rebutan. Ada tidak orang yang tunggal bapak, tunggal ibu, putus hubungan karena rebutan warisan? Ada tidak? Banyak. Ya toh?
TKT kalau merasa saya tidak butuh cari pengacara, gugat-gugatan, ya, ke hukum, pengadilan, hanya urusan tanah, urusan sawah, urusan harta peninggalan. Padahal itu dulu ketika bapak ibunya masih, makan satu piring bareng, makan rukun. Ya. Karena urung mikir bondo. Setelah gede, butuh duit, butuh harta, yaitu akhirnya rebutan. Itu jadi yang dikhawatirkan Nabi itu. Justru ketika bapaknya masih ada, jaya. Ketika bapaknya mati, pabrik nggo rebutan, akhirnya bubar kabeh. Bapaknya jadi melarat bareng, gitu. Itulah yang dikhawatirkan Nabi itu. Karena harta itu, sekalipun dikatakan oleh Allah, harta itu mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Tetapi banyak orang yang tertipu oleh kesenangan harta itu. Sehingga putus hubungan persaudaraan hanya karena masalah harta. Padahal untuk menyatukan umat manusia, hati manusia ini, Nabi kita dikatakan oleh Allah, disediakan harta sepenuh bumi ini untuk membiayai supaya umat manusia itu satu. Itu tidak bisa. Jadi merukunkan, menyatukan umat manusia itu dengan harta sebanyak apapun tidak bisa. Ya, walakinnallaha allafa bainahum. Yang menyatukan hati umat manusia itu Allah. Maka kalau sudah disatukan oleh Allah, jagalah keutuhan itu tetap satu. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Kamu itu umat yang satu, jangan pecah belah. Ya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Tapi kalau seagamanya dipakai, yang satu ini jadi porak-poranda hanya masalah rebutan harta dunia, yang itu dikatakan oleh kesenangan yang menipu. Senangnya tidak seberapa, putus hubungan persaudaraan. Nilai putus persaudaraan itu dengan nilai harta, tidak seberapanya. Nilai persaudaraan lebih mahal dari segalanya. Sepenuh bumi disediakan untuk mewutuh kemana, tidak bisa kok. Ini sudah rukun dipecah hanya karena masalah harta. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang kedua, ya, mereka dibukakan kitab. Lalu menjadikan orang mukmin mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dibukakan kitab Al-Quran, dicari-cari takwil yang kira-kira cocok dengan kehendaknya. Tidak mau menerima. Maka orang yang punya ilmu tidak begitu. Maka orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman kepadanya, kepada kitab itu maksudnya. Semua itu dari Allah, dari Tuhan kami. Artinya apa yang jelas-jelas dalam Al-Quran itu diterima, diamalkan. Tidak perlu doa-ate. Tapi kalau orang yang sengaja mencari kekacauan, tadi mencari otak-ate. Sampai sekarang kan sudah mulai mengkotak-atik. Misalnya tadi misalnya harta pembagian warisan, sudah jelas. Allah membagi harta warisan ini, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Diotak-atik, bagaimana supaya dapat sama wong podo-podo anaknya bapak karo ibu. Dia laki, dia perempuan tuh anaknya bapak pun tidak dibedakan. Nah, maka Islam ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Harus dibagi sama. Sudah jelas wanita-wanita itu dalam Quran dijelaskan supaya memakai kerudung, supaya diketahui kalau kamu itu wanita muslimat, supaya tidak mudah diganggu di mana saja kamu. Karena kalau sudah menutup auratnya, ya kan, kamu tidak mudah diganggu dan kamu diketahui wanita muslimat. Karena diotak-atik. Pakai kudung itu kan kebiasaan bangsa Arab, karena daerah padang pasir. Kadang-kala ada badai pasir. Nah, badai subuh itu kan akhirnya kalau tidak pakai kudung ngotori rambut, maka pakai kudung. Sekarang lagi ngotak-atik. Kemarin ibu kalau ikut wawancara, ikut memperhatikan TV, ya, kontes Ratu Ayu itu, ya, penilainya pun atau sponsornya atau penasehatnya itu juga pakai kudung, Tapi membolehkan wanita telanjang dilihat mata sedunia ini. Indonesia kan termasuk 15 besar. Dan ini rencana tiap tahun akan dikirim Ratu Ayu itu. Jadi orang yang dikatakan ayu itu kalau mau telanjang bulat dilihat orang banyak, itu orang ayu.
Kalau dilihat dari Islam bukan ayu, yang suka telanjang itu asu. Kan gitu ya? Iya enggak? Lah kalau asu pakai pakaian malah aneh. Kalau telanjang loh. Kalau orang-orang di Irian Jaya sana yang masih pedalaman, kalau lagi cuma pakai koteka itu aja, pakai itu ya gitu itu wajar. Ini nek wis wong iso nganggo pakaian, lha kok balik ngono meneh. Itu namanya maju atau merosot. Ulaika kal an'am balhum andal. Lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah. Maka kembali pada masalah ini. Dicari-cari takwilnya, maksudnya sudah jelas ayat itu tapi nggak cocok dengan kelakuannya, dengan seleranya. Maka dicari-cari yang bisa cocok. Bisa cocok. Kalau orang yang berilmu, nggak usah mencari-cari takwil, udah ayatnya udah jelas begitu diterima. Ayat Al-Quran atau Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk orang Arab saja. Dan yang disuruh berpakaian menutup aurat bukan wanita Arab saja. Tapi diterangkan wanita-wanita mukminat, wanita-wanita muslimat itu yang diperintahkan. Tak kamu orang Arab, tak kamu orang Cina. Sama saja. Wajibannya sama. Kemudian itu memandang orang yang mempunyai ilmu lalu menyia-nyiakannya dan tidak memperdulikannya. Nah, artinya orang punya ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Maka di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 ada orang sesat sedang dia itu orang berilmu. Orang pinter tapi sesat. Karena dia tidak menggunakan ilmu yang dia pahami, tetapi ilmunya kalah dengan kehendak hawa nafsunya. Maka akhirnya dikatakan wah dikunci mati hatinya. Walaupun pinter, akalnya nyandak, tapi hatinya dikunci mati. Sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Maka wanita-wanita telanjang dikonteskan buat dilihat dari dalil agama. Ya, Islam, Quran, Sunnah, manapun nggak ada benarnya. Dilihat dari kebiasaan orang timur, tidak ada benarnya. Itu bukan kebudayaan bangsa kita. Tidak ada benarnya. Mestinya aurat. Namanya aurat. Aurat itu sesuatu yang harus ditutup. Ini malah diumbar, dibuka. Malah dinilai. Wah ini nilainya banyak ini. Ya. Karena pantatnya begini, karena buah dadanya begini, karena... Itu kan sudah pornografi. Kita baru saja tentang pornografi, itu malah muncul di tingkat dunia. Mau jadi apa? Masa begini akan membendung pelecehan seksual? Ya, akan membendung pemerkosaan terhadap wanita? Ya tidak mungkin. Ya. Sebab adanya laki-laki memperkosa wanita, terjadi pelecehan itu, dan semuanya itu karena terangsang-terangsang oleh aurat itu. Mestinya kamu tutup, kamu buka. Nah itu yang menjadikan. Maka aneh kan. Satu segi akan memberikan menentang itu, tapi malah disponsori. Maka Ibu Nurdiati Akma kemarin dalam wawancaranya itu kan tegas itu. Kalau itu atas nama yayasanmu silakan. Tapi jangan mengatasnamakan bangsa. Saya sebagai bangsa Indonesia tidak pernah merasa mewakilkan seperti itu. Tidak pernah merakilkan. Aneh nyatanya negara ngizini. Maka ibu-ibu tak penting, ibu-ibu dari MTA itu kirim surat pada Menteri Peran Wanita. Kirim surat pada Presiden, pada Wakil Presiden, pada DPR, MPR itu bagaimana? Itu rencananya kirim tiap tahun. Maka harus kita tentang keras itu. Jangan terjadi. Remeh sekali lah bangsa Indonesia itu. Murah sekali. Sampai supaya laku dipamer-pamerkan, telanjang dilihat mata seluruh dunia itu. Itu harusnya yang berontak itu wanita. Kalau pria umumnya senang melihat itu. Kalau ditanya setuju apa tidak, setuju gitu aja kan. Tapi wanita mestinya malu loh. Walaupun yang dibuka itu aurat mereka, tapi hakikatnya itu aurat ibu-ibu. Loh kok dibukain yang kono? Ibu udah karo mamer ke aurat saya kan harusnya gitu. Berontak harusnya. Orang kok malah kepingin. Wah aku sudah tak melun daftar ke. Dan tadi ratu, ayo ya. Terus sekarang mulai berhias. Ya. Berhias, tangi lalat, dilangi, kukul-kukul, bersihkan. Bareng wis bersih, ngilo. Terus apa? Wis daftarke klub burung iki ya. Oh, kalau semua begitu.
Rendah, nilainya sangat rendah. Lebih rendah daripada binatang, kata Allah. Apalagi? Halaman pertama, Ustaz, hadis yang paling atas. Pada kalimat, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kita mendiamkan seseorang lebih dari 3 hari, lantaran orang itu punya hutang kepada kita. Dan ketika kita tagih selalu cemoyo atau menangguhkan. Tetapi jika punya uang, malah dibelikan barang-barang yang mewah. Padahal orang tersebut saudara kita. Yang kedua, apakah saudara kita yang jauh itu termasuk kita mendiamkan, Ustaz? Nah, kalau itu orang muslim, kamu hanya ditagih hutangnya kok semoyo-semoyo, dinasehati dia. Kalau orang muslim betul, tentu tidak akan begitu. Ya, orang muslim itu kalau punya hutang segera dibayar kalau memang sudah punya. Kalau tidak punya, kamu lihat memang kondisinya memang kasihan betul, beri kelonggaran. Man nafasa musliman nafasallahu fid dunya wal akhirah. Siapa memberi kelonggaran saudara sama muslim, Allah memberi kelonggaran di dunia dan di akhirat. Tapi dilihat tidak orang yang perlu dikasihani. Oh, ini malah tidak nyaur utang, malah beli apa-apa kok. Maka utangnya belum dibayar itu. TV-nya kemarin 12 M, sekarang ganti 20 M. Sepedanya, ya, kemarin tahun 84, sekarang ganti 2005. Ya. SD-nya pakai gelang, pakai kalung, utangnya ngerempiang. Nah, padahal orang nanti masuk surga sebetulnya tidak bisa masuk terhalang oleh hutangnya. Dinasihati itu. Dinasihati. Kalau dia orang muslim tentu akan tersentuh. Apa gunanya kamu hanya menyimpan utangan-utangan itu? Akan menjadi berat. Oh, orang mau mati syahid, perang fisabilillah. Nabi mengumumkan perang, padahal mati syahid di jalan Allah dalam peperangan itu masuk surga. Nabi mengumumkan kok, yang masih punya hutang jangan ikut perang. Yang masih punya hutang. Padahal perang itu nanti kalau mati di dalam peperangan masuk surga. Tapi karena ini punya hutang, nanti mestinya masuk surga tertahan oleh hutangnya. Mula aja melu perang, sauri sik utange. Itu jangan didiamkan, nek mbok diamke malah seneng deh. Oh, saiki rawani nagih aku. Mungkin wis lali mungkin. Nah, diingatkan gitu. Maka hutang piutang itu cara Islam harus dicatat. Hutangnya untuk apa, mau nyaur kapan, dengan cara bagaimana. Pada saatnya mengembalikan, kok belum mengembalikan, ditagih. Ditagih semuanya, kapan lagi, dicatat lagi. Nah, nanti pada saatnya tagih lagi. Apalagi? Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan hubungan tentang orang yang disebut kafir atau orang yang disebut beriman. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak memandang bahwa itu satu agama, tetapi karena di negara kita ini bermacam-macam agama, ada seseorang mengaku beragama Islam, KTP-nya juga Islam, tetapi dia salatnya hanya setahun 2 kali. Ini kemudian apakah orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang beriman atau disebut sebagai orang kafir? Kemudian yang kedua, di sisi lain dengan agama yang berbeda, tetapi dia menjalankan sesuai dengan agama yang dia anut dan suka membantu orang miskin dan juga di dalam masyarakat itu baik. Misalnya hubungan kekeluargaan, gotong royong dan lain-lain. Apakah ini juga dapat digolongkan sebagai orang yang beriman? Mohon sedikit diuraikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan Nabi mengatakan yang membedakan antara Islam dan kafir seseorang adalah sholat. Ya. Man taraka sholata amdan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja, maka dia jelas-jelas dia itu orang kafir. Kalau meninggalkan sholat karena lupa, tidak. Dengan sengaja dia. Apalagi setahun hanya 2 kali, itu kan sengaja itu. Ya.
2 kali itu hanya salat Idul Adha dengan Idul Fitri. Jadi tidak salat wajib. Itu kalau menurut kata Nabi atau pandangan Islam itu orang kafir. Orang kafir sengaja dia. Di hadis lain dikatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Salat itu jadi tiangnya agama. Ya, seperti rumah, tiangnya ini bisa berdiri ini karena ada tiang. Lah tiangnya agama Islam itu salat. Siapa meninggalkan agama, siapa meninggalkan salat, berarti dia meninggalkan agamanya. Kalau dia mengatakan orang Islam, KTP-nya masih Islam, tapi dia meninggalkan sholat, berarti dia sudah meninggalkan Islamnya. Kalau sudah meninggalkan Islamnya, berarti bukan orang Islam, dengan kata lain kafir. Sekarang bagaimana dengan orang yang bukan Islam, tapi amalnya baik? Ya, amaliyahnya baik, suka membantu orang miskin, suka menolong anak yatim, suka membiayai sekolah anak tidak bisa sekolah. Baik amalannya semua itu. Apa itu dikatakan orang beriman? Bukan. Orang yang beriman itu dikatakan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Tidak ada orang beriman kecuali orang Islam. Ya. Iman itu pekerjaan hati. Islam pekerjaan ini jasmani. Maka orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, pakailah Islam itu secara keseluruhan. Aja mung salat pindho tok, ya poso, ya zakat, ya haji, salat 5 waktu. Sehingga orang yang berbuat baik yang dilandasi karena mengharap ridhonya Allah, lah itu orang yang beriman. Kalau orang yang berbuat baik tidak ada harapan mengharap ridhonya Allah, hanya supaya disenangi masyarakatnya, dikatakan dia sebagai dermawan, dikatakan dia orang suka menolong, ya, itu bukan orang yang beriman. Ya dapatnya pujian-pujian dari manusia, itu orang baik. Tapi di sisi Allah tidak beriman. Maka itu orang kafir. Kalau dia dalam keadaan kafir, amalan-amalan baik apapun yang dia lakukan tidak dicatat. Karena orang kafir itu memang diberi kebebasan oleh Allah di dunia. Amalan kebaikannya, sedekahnya, ya, kalau dia keluarkan carane wong Islam zakat atau infak semualah, ya, dia lakukan. Korban melu korban, ya. Umat Islam membuat zakat fitrah, dia nyetorkan juga zakat. Semuanya itu tidak dicatat oleh Allah satu kebaikan. Seperti amalan orang kafir itu seperti batu, debu yang berada di atas batu licin, kena air, hujan, lebat, habis sudah. Seperti fata morgana. Fata morgana itu seperti ada kecembongan air, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi amalan orang kafir itu tampaknya amalnya banyak, tapi muspro, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau dia taubat dari kekafirannya, dia menjadi orang Islam, semuanya dosanya diampuni. Amal-amal baik ketika kafir tidak dicatat kebaikan oleh Allah, dicatat amal yang berpahala. Maka untung orang kafir masuk Islam itu dosanya diampuni semua, kebaikannya jadi pahala semua. Maka kalau dia mati, segera masuk surga. Itu yang dikatakan iman walaupun sedikit bisa mengangkat ke surga. Ya, kafir sampai umur 65 tahun. Baru masuk Islam pagi, sore mati, masuk surga dia. Ya, tapi dia masuk Islam, dosanya diampuni semua, kebaikannya catat jadi pahala. Masuk surga. Sehingga dia mati tidak membawa dosa, maka masuk surga. Jadi dibanding 65 tahun kafirnya, Islamnya baru 1 hari. Kan sedikit sekali antara iman dan kafir, bandingannya sedikit sekali, menyebabkan dia masuk surga. Sebaliknya demikian juga, sudah 65 tahun jadi orang Islam, baik, haji, zakat, sholat, lakukan semua. Engkau sore mati, esoknya murtad. Sekarang baru murtad, mati sorenya, rusak semua amalnya, masuk neraka dia. Maka sebenarnya orang itu yang pokok itu akhir hayat.
Saudara sekarang rajin ngaji, rajin sholat, rajin infak, ya, jauh-jauh datang. Kalau saudara nanti akan mati kafir, masuk neraka. Ini saiki kafir, ora salat, mau limot jalankan semua. Nek saudara mati dadi wong Islam taat masuk surga. Mula tangguhan bae. Itulah sehingga orang yang dapat disebut beriman itu orang-orang Islam. Karena amanu wa amilus sholihah. Iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Kamu mengamalkan baik itu tidak dilandasi iman, ya bukan beriman. Kamu mengatakan iman tidak diwujudkan dengan perbuatan, ya bukan orang iman. Maka iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Apalagi berkaitan dengan dosa secara umum. Ustadz, saya mempunyai seorang teman yang akrab. Boleh dibilang kami bersahabat. Kadang-kadang saya agak tidak senang kalau sahabat saya itu dekat dan bercanda dengan orang lain. 1. Apakah itu termasuk cemburu pada sahabat ataukah termasuk dengki, Ustaz? Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan perasaan tersebut? Yang tanya ini putra apa putri? Putri, Ustaz. Putri. Ya. Lah, sahabatmu yang bercanda dengan orang lain tadi putra apa putri? Nah, putra. Itu kamu namanya cemburu. Nah, cemburu. Masa wong ngomong dengan orang lain aja kok tidak boleh. Maunya mbok dengan saya saja. Itu cemburu. Cemburu itu. Bukan dengki, itu cemburu. Kata orang cemburu itu karena cinta loh guys. Ya dah? Cemburu itu karena cinta. Tapi cinta karena buta, ya dah? Apalagi? Apabila kita mengatakan atau berkata yang tidak baik, misalnya membodoh-bodohkan saudara kita, atau mengatakan saraf atau sejenisnya kepada orang lain, dan perkataan itu menyakiti hati saudara kita. Apakah itu termasuk dengki atau termasuk menganiaya, Ustaz? Orang Islam itu ucapannya tidak boleh menyakiti hati orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ucapannya, perbuatannya, ya, selamat orang muslim lainnya. Artinya orang lain tidak terganggu dari ucapannya, tidak terganggu dari perbuatannya, sehingga selamat. Nah, orang muslim kok ucapannya kok menyakiti. Pernah ada sahabat bertanya kepada Nabi, ada orang yang ibadahnya baik, sholatnya rajin, zakatnya ya, dilaksanakan, sedekah baik, satu aja dia suka menyakiti hati tetangganya. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana orang semacam ini ya Rasulullah? Nabi jawabnya singkat, finnar. Di neraka. Padahal sholatnya rajin. Hanya suka menyakiti hati orang lain, itu masuk neraka. Karena kamu sholat, puasa dan sebagainya bukan karena iman. Bahwa kalau orang yang beriman mesti menjaga tidak menyakiti hati orang lain. Jadi sholat, puasa, zakat, haji dilakukan semua, tapi tidak karena iman, tidak diterima oleh Allah. Masuknya neraka. Terus? Bagaimana cara menghilangkan rasa dengki? Karena sulit sekali. Karena saya selalu melihat orang itu selalu sombong dan membesar-besarkan dirinya, dan tidak mau melihat keadaan orang lain. Bahkan pada orang tuanya sendiri, saya sangat sulit sekali untuk menghilangkan perasaan itu. Bahkan saya kalau untuk menghindarinya, lebih baik saya istighfar saja. Mohon petunjuk yang baik. Mohon petunjuk yang baik, Ustaz. Tidak petunjuk yang jelek. Jadi orang bisa menghilangkan rasa dengki itu ya dirinya sendiri. Jadi ingat-ingat, kata Allah, perasaan tidak senang kepada orang lain karena orang lain mendapat kenikmatan, dan perasaan senang apabila orang lain mendapat kesusahan, itulah dengki. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, itu dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang mendapat senang atau langsung tukul rasa tidak senang, nah, dipaksa itu. Ya, kalau perlu datang kepada orang yang dapat kenikmatan itu, datang ucapkan selamat, selamat, kamu sukses, usahamu maju, ujianmu lulus, kamu sudah dapat bekerja dengan mapan, ekonomi baik, alhamdulillah. Datang kepada dia, ucapkan selamat. Jangan malah ketemu aja melengos. Dulu teman akrab, bareng dia maju, dia belum bisa maju, ketemu yang melengos. Nah itu, kenapa ditanya? Ya.
Tidak suka. Lah yang tidak suka ya apa? Kalau dicetaknya ya dia sekarang maju. Nah kalau kamu maju sekarang enggak, ya suka. Tapi saya belum maju lah itu. Karena belum maju, tidak suka pada saudaranya sudah maju tadi, ini dengki. Jadi dirinya sendiri yang bisa memberantas, harus dipaksa itu. Sudah? Cukup, Ustaz. Ya. Baik, saudara-saudara, waktunya sudah habis. Jadi terpaksa belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lalu. Brosurnya artinya sangat penting, kami menyangkut perbuatan sehari-hari. Baiklah, pada pertemuan siang hari ini kita cukupkan sekian, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.